kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerja dan energi ya. Di sini kita akan melihat apa itu kerja dan apa itu kaitannya dengan energi. Nah, pertama kita lihat bahwa kerja itu didefinisikan sebagai usaha ya, F gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi kalau seandainya Anda lihat di sini ada beruang teddy bear ya, yang kemudian diberikan gaya F yang merah, dan dia berpindah misalnya dari titik sini ke titik sebelah sini ya, katakanlah di sini, maka nanti kita akan tahu bahwa terjadi perpindahan sejauh D, katakanlah begitu. Maka nanti kita bisa sebutkan kerja yang dilakukan untuk memindahkan si beruang teddy bear tadi besarnya adalah F dikalikan D. Nah, di sini ada cos theta. Apa itu cos theta ya? Karena kan gaya yang diberikan itu dia memiliki sudut tertentu terhadap sumbu X. Sementara perpindahannya sendiri itu berada pada sumbu X ya, dari posisi sini ke posisi sini. Ya. Jadi si F yang kita pakai tentunya adalah F yang harus sejajar dengan sumbu X. Itu sebabnya kenapa muncul cos theta ya. Dari mana kita tahu cos theta ya? Kita belajar balik lagi ke trigonometri, kita ketahui bahwa yang namanya cos theta itu adalah sumbu X per sumbu miringnya. Jadi kalau seandainya kita kalikan F dengan cos theta ya, otomatis kita akan mendapatkan komponen yang di sumbu X. Jadi F sumbu X-nya itu kita kalikan dengan D, maka Anda akan dapatkan besar kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan si teddy bear dari satu posisi sini ke posisi di sana ya, di sebelah kanan. Oke. Nah, misalnya ini ya, kita lihat kotak sini. Kita lihat kotak dan kita berikan gaya gitu ya. Nah, berapa besar usahanya kalau dia berpindah dari sini kemari gitu ya, sejauh perpindahan distance D lah misalnya. Nah, otomatis kita akan lihat dulu, karena gaya yang diberikan adalah arahnya ke atas begini, kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang kita pakai tentunya yang arah sumbu X, karena dia sejajar dengan perpindahan di sumbu X ya. Jadi kita akan punya kerja ya, yang besarnya adalah F paralel ini dikalikan dengan D ya. Jadi Anda akan dapatkan W-nya sama dengan itu besarnya. Nah, didefinisikan berarti adalah ya, gaya yang sejajar dengan si perpindahan dikalikan dengan perpindahan tersebut. Oke, nah sekarang kita punya soal seperti ini. Jadi silakan Anda baca dan memberikan jawabannya di sini. Baik, nah kita lihat ya, ini gaya yang diberikan adalah 50 Newton kepada kereta belanja ini yang beratnya 20 kilo gitu ya, yang bermassa 20 kilo, dan dia berpindah sejauh 150 meter ya. Berarti gampang saja, karena kita lihat gaya sini sudah sejajar dengan perpindahan, maka akan Anda dapatkan W-nya sama dengan langsung dikalikan ya, F50 dikalikan perpindahan 150, maka Anda dapatkan 7500 Joule ya. Gitu. Nah, kita tadi punya bahwa W sama dengan FD cos theta ya, karena kasusnya tadi kita sejajar, maka cos theta-nya hilang karena otomatis sudutnya 0 ya. Kalau seandainya cos 0 kan kita dapatkan nilainya 1 ya. Jadi kita nggak usah perhitungkan ya. Nah, kalau seandainya ini kita hubungkan dengan W net ya, Anda lihat di sini W net sama dengan berarti F net dikalikan D ya. Net itu tentunya kita sudah tidak memperhitungkan cos lagi, udah dimasukkan ke dalam komponen si F. Nah, kita tahu yang namanya F dari kuliah terdahulu itu sama dengan M dikalikan A dari hukum Newton ya. Jadi kita punya M dikalikan A dikalikan D di sini. Nah, terus kita juga tahu dari kinematika pelajaran sebelumnya bahwa yang namanya kecepatan akhir kuadrat itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan A dikalikan D atau dikalikan S kalau di pelajaran yang dulu ya. Nah, di sini saya cenderung pakai D karena perpindahannya juga di sini dituliskan sebagai D ya, jarak ya. Jadi supaya sinkron. Nah, Anda lihat bahwa kalau ini saya atur ulang, saya rearrange ya. Jadi saya punya kecepatan akhir kuadrat kurang kecepatan awal kuadrat dibagi 2 itu sama dengan A dikalikan D. Nah, A kalikan D sama dengan di sini, maka bisa kita substitusi ya, kita pindahkan kemari, maka saya dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Dan kalau seandainya saya kalikan ke dalam M-nya, maka saya dapatkan setengah M kecepatan akhir kuadrat kurang setengah M kecepatan awal kuadrat. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah selisih dari energi kinetik ya. Selisih dari energi kinetik itu merupakan kerja bersih
Ya, jadi kita tahu bahwa kerja bersih itu adalah perubahan dari energi kinetik gitu ya. Jadi W net itu sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda lihat di sini ya, ini definisinya sama seperti yang tadi. Kita tahu bahwa kinetik energi tadi adalah setengah mv kuadrat. Jadi Anda lihat bahwa W sama dengan F dikalikan D itu ada kaitannya dengan energi kinetik ya. Itu sebabnya kenapa di topik ini diperkenalkan kepada Anda kerja dan energi ya. Jadi energi kinetik sebagai pengantar kaitannya dengan ini. Karena dimensinya sama-sama dalam joule ya, otomatis ini tentunya bisa disamadengankan ya. Kita lihat. Nah, jadi ini Anda lihat. Sekarang kalau ditanyakan dalam kasus yang sama tadi, berapa energi kinetik dari berapa energi kinetik akhir dari si massa tadi ya, si keranjang belanja yang digeser. Jadi Anda lihat bahwa kalau seandainya dia dari kondisi diam gitu ya, kita berikan gaya 50 Newton gitu tadi, maka dia bergerak 150 meter. Nah, berapa besar energi kinetik akhir? Ya sudah, berarti kita kurangkan energi kinetik awal kurang energi kinetik akhir, atau akhir kurang awal ya. Karena tadi di awal dia tidak ada kecepatan ya, dia punya energi kinetik 0, di akhir dia punya energi kinetiknya tentunya ada setengah mv kuadrat. Nah, itu besarnya tentunya sama dengan usaha yang kita berikan ya kan. Jadi Anda lihat bahwa kita punya W net sama dengan delta kinetik energi ya. W netnya adalah perubahan dari kinetik energi awalnya tadi sama dengan 0, maka akan Anda dapatkan bahwa kinetik energinya juga sama dengan 7500 Joule, sama dengan W netnya tadi ya. Nah, sekarang kita lihat konseptual checkpoint, apakah Anda sudah memahami atau belum. Coba dibaca terus beri jawaban Anda di sini. Baik, nah Anda lihat bahwa ketika benda ini diam, mobil ini diam, dia membutuhkan gaya ya, yang membutuhkan kerja yang diberikan untuk mendapatkan gerak sampai dengan kecepatannya menjadi let's say menjadi V ya. Terus kemudian dari V kita beri kerja lagi sehingga dia menjadi kecepatannya menjadi 2V. Pertanyaannya adalah berapa yang dibutuhkan? Apakah W1 ini sama dengan W2 atau W2 lebih besar dari W1 dan seterusnya. Nah, gampang saja ya tentunya kalau kita lihat ya. Jadi Anda lihat di sini Anda lihat bahwa untuk bergerak dari 0, kecepatan 0 sampai V, maka kita butuhkan kerjanya sebesar perubahan energi kinetik ya. Energi kinetik akhirnya di sini itu adalah setengah mv kuadrat, di awal adalah 0. Maka W-nya sama dengan setengah mv kuadrat, sama dengan energi kinetik ya, perubahan energi kinetik. Nah, tapi dari sini kemari Anda lihat bahwa di sini adalah setengah mv1 ya, di sini ada punya setengah mv2, di mana mv2 itu di mana v2-nya sama dengan 2 kali v1. Jadi Anda lihat bahwa kalau di sini saya punya setengah mv kuadrat, di sini saya punya setengah m2v kuadrat. 2v dikuadratkan. Jadi Anda punya di sini adalah 4v kuadrat. Nah, Anda punya di sini setengah mv kuadrat, di sini Anda punya 4 kali setengah mv kuadrat. Jadi selisihnya tentunya adalah 3 kali W1 ya. Jadi Anda selisihnya mendapatkan 3 dari setengah mv kuadrat. Gitu ya. Jadi Anda lihat ternyata W2 lebih besar dibandingkan W1. Ya. 3 kali lebih besar dibandingkan W1. Nah, energi kinetik. Energi kinetik itu kalau pada balok yang meluncur, pada bidang permukaan yang kasar, tentunya makin lama energinya akan habis ya. Jadi kalau seandainya saya punya seperti ini ya, di sini saya punya massa, terus kalau seandainya kita lucurkan seperti ini, maka nanti dia diam kalau permukaan ini kasar. Kenapa? Karena terjadi gesekan di situ. Ya, terjadi gesekan. Jadi kalau seandainya Anda lihat bahwa tadi kita sebutkan bahwa W net-nya sama dengan energi kinetik ya, maka ya kita tahu W net itu adalah perubahan energi kinetik kan. Nah, kita tahu di sini justru energi kinetik akhirnya yang sama dengan 0. Awalnya justru karena dia awalnya bergerak kita asumsikan. Jadi kita punya 0 dikurangin kinetik awal gitu ya. Nah, kita lihat juga bahwa yang menyebabkan dia berhenti itu adalah gaya gesek, yang besarnya adalah F gesek dikalikan D ya, jarak. Nah, kita tahu yang namanya F itu adalah mu dikalikan M dikalikan G atau mu dikalikan N ya. Tapi dalam kasus ini N-nya kan sama dengan M dikalikan G ya, karena kan bidangnya adalah bidang datar biasa ya, bukan bidang miring. Jadi kita punya F-nya adalah mu dikalikan N dikalikan G, terus dikalikan D.
Nah ini besarnya sama dengan tadi perubahan energi kinetik gitu ya. Jadi Anda lihat bahwa jadi kerjanya itu sama dengan perubahan energi kinetik ya, sama dengan minus mu mg dikalikan d. Jadi begitu ya. Baik. Selanjutnya kita lihat bahwa pegas ya. Di pegas Anda lihat seperti ini ya. Ini adalah kondisi di mana pegas dalam kondisi normal gitu ya. Di sini di garis ini adalah pegas dalam kondisi normal. Kalau seandainya pegas kita ganggu, maka dia akan berosilasi terhadap garis normal ini ya. Nah, dia akan memenuhi pergerakannya akan memenuhi kurva seperti ini ya. Jadi dia akan memenuhi kurva min kx ya di sumbu x ini ya. Jadi fungsi x fx sama dengan min kx ya, itu adalah fungsinya. Nah, kalau kita ambil dari x1 ke x2 ya, maka kita akan dapatkan nanti posisinya seperti ini. Jadi ini kondisi awal misalnya Anda dapatkan di x1, kondisi berikutnya Anda dapatkan di x2. Nah, ini kalau seandainya kita lihat ya, seberapa besar energi yang ada di dalam pegas ini, ya otomatis kita integralkan semua bagian dari kurva yang dihasil dari kurva ini ya. Jadi ini kalau seandainya hasil integralnya tentunya besarnya adalah setengah kx ya. Itu sesuai dengan seperti kuliah terdahulu ya. Nah, jadi kalau seandainya Anda lihat ini hasil integral dari bagian bawah kurva itu adalah sama dengan kerja yang dilakukan oleh gas ya dalam osilasi itu. Jadi Anda lihat W sama dengan integral fx dx ya. Nah, kita tahu fx-nya adalah min kx, maka Anda dapatkan integralnya adalah minus setengah kx kuadrat dengan batas x1 dan x2 ya. Jadi Anda dapatkan Ws itu adalah selisih dari energi awal, energi akhir kurang energi awal, maka tentunya Anda dapatkan di sini adalah minus setengah kx x2 kuadrat kurang x1 kuadrat. Ini yang kita sebut dengan kerja pada pegas ya. Nah, Anda lihat ini ya. Jadi kalau seandainya dia di sini di kondisi equilibrium, maka otomatis kita asumsikan ya di sini adalah V0. Nanti kemudian tentunya akan terdorong sehingga nanti dia akan termampatkan pegasnya, terus kemudian nanti di sisi sini sesaat kecepatannya 0 sebelum dia dorong balik lagi gitu ya. Jadi kalau seandainya dia dorong lagi balik ya tentunya nanti kita akan dapatkan kecepatannya menjadi di titik yang sama, akan sama besarnya kira-kira tapi arahnya berbeda ya. Nah, ini siklus energinya ya. Di sini Anda dapatkan nilai energi kinetiknya maksimum, tentunya di sini nanti Anda dapatkan energi potensial pegasnya yang maksimum. Gitu ya. Nah, bagian terakhir dari topik kita ini adalah terkait dengan daya ya. Jadi daya ini didefinisikan sebagai ya, ini kerja persatuan waktu atau disebut juga sebagai seberapa cepat untuk mentransferkan energi ya, waktu yang dibutuhkan. Jadi kita punya P itu, daya rata-rata itu adalah kerja dibagikan dengan delta T ya. Nah, kita tahu W sendiri adalah F dikalikan D atau F dikalikan S. Maka kalau P sama dengan dW per dt, maka sama dengan F ds per dt. Nah, kita tahu ds per dt ini adalah V kecepatannya. Jadi kita bisa tuliskan juga daya sebagai F dikalikan V ya. Nah, ini adalah definisi dari daya. Jadi kita bisa dapatkan perubahan W terhadap waktu ya, W per delta T, atau kita bisa dapatkan dari gaya dengan kecepatannya. Nah, terus dimensi satuannya ya, 1 watt itu adalah 1 joule per second ya, atau sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 ya. Terus 1 horsepower daya itu sama dengan 746 watt ya, karena ada beberapa benda yang didefinisikannya pakai horsepower ya, misalnya mobil gitu ya. Nah, ini misalnya contoh soal. Jadi kalau seandainya Anda punya contoh soal seperti ini ya, gaya sebesar 1200 Newton diperlukan untuk mempertahankan kelajuan sebuah mobil yang bermassa 1500 kg ya di jalanan yang mempunyai sudut kemiringan 5 derajat. Nah, dia mesin mobilnya itu 50 horsepower ya, daya kuda. Jadi dia memberikan ke roda penggerak. Yang pertanyaannya adalah berapa kelajuan maksimum mobil. Nah, ini Anda lihat kan bagaimana kita mengkaitkan ini tadi ya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan antara tenaga horsepower daya tadi dengan kelajuan ya. Kelajuan berarti kan V ya. Ini yang menjadi menarik untuk dilihat. Nah, gampang saja ya, tentunya jawabannya ini ya. Jadi kalau seandainya kita lihat jawabannya ya, kita ubah dulu 50 PK ini menjadi watt, yaitu dalam besar 3,7 3 kali 10 kali 4, terus kemudian V-nya adalah P per F, maka Anda dapatkan kecepatannya sekian.